Siapa sih yang suka membeli barang lewat online shop atau toko online? Mungkin hampir sebagian besar Sobat Eksis suka berbelanja lewat online shop. Mengapa ya banyak orang yang suka membeli barang di online shop? Hal ini karena mudah, cepat, dan pilihannya sangat banyak. Selain itu, banyak juga barang dari luar negeri yang dijual lewat online shop. Kalian bisa memesan langsung barang dari luar negeri dan barang tersebut akan dikirimkan ke alamat rumah kalian. Keren sekali ya. Oh iya, proses ini disebut juga kegiatan perdagangan internasional. Apa arti dari perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan ataupun keputusan bersama. Nah, terjadinya perdagangan antar negara ini akan menimbulkan aktivitas yang dinamakan sebagai aktivitas ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual produk baik barang maupun jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah aktivitas membeli produk baik barang ataupun jasa dari luar negeri. Nah, mengapa ya setiap negara melakukan kegiatan ekspor dan impor? Tahukah kalian di bumi yang kita tempati ini setiap tempat memiliki potensinya masing-masing? Misalnya di Amerika Serikat memiliki lahan pertanian yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tak hanya memberikan potensi, tapi juga memberikan kekurangan yang menjadi masalah-masalah dari setiap negara. Lalu, bagaimana cara menanggulanginya? Setiap negara biasanya memiliki potensi dan kekurangannya masing-masing. Kita ambil contoh dari negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki potensi kelautan dan agrikultur, sehingga hasil dari kelautan dan agrikultur ataupun pertanian dapat diperjualbelikan ke berbagai negara. Nah, tetapi Indonesia memiliki kekurangan, yaitu kekurangan dalam produksi alat-alat elektronik, sehingga Indonesia akan mengekspor hasil pertanian dan kelautannya, dan Indonesia akan mengimpor alat-alat elektronik dari berbagai negara untuk memenuhi kekurangannya, seperti dari Jepang maupun Korea Selatan. Biasanya dalam perdagangan internasional terdapat beberapa kebijakan yang tujuannya untuk melindungi produk ataupun barang dalam negeri, seperti memberikan tarif ataupun pajak pada barang impor, lalu kuota impor ataupun membatasi jumlah produk impor, lalu memberikan subsidi dalam produk dalam negeri, dan memberikan premi ataupun dana kepada produsen yang berhasil mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Oh iya, tahukah kalian bahwa perdagangan internasional ataupun saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi antar negara ini merupakan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan melibatkan negara lain. Menurut kalian, penting atau tidak penting ya untuk melakukan kerjasama ekonomi antar negara itu? Mengingat bahwa setiap negara tidak ada yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka sangat penting untuk melakukan kerjasama ekonomi antar negara. Lalu bagaimana ya contoh kerjasama antar negara yang dilakukan oleh negara Indonesia? Untuk mengetahuinya, kalian simak cuplikan yang satu ini ya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela kegiatan Asia Pacific Economic Corporation atau APEC MRT ke-29 di Detroit, Amerika Serikat. Selain itu, Mendak juga menyaksikan penandatanganan MOU antara perusahaan Indonesia dengan brand Amerika Serikat bernilai 749 miliar rupiah. Asia Pacific Economic Cooperation Ministers Responsible for Trade atau APEC MRT ke-29 berlangsung di Detroit, Amerika Serikat pada 25 hingga 26 Mei 2023. Di sela-sela rangkaian pertemuan tingkat Menteri Perdagangan dari Kerjasama Ekonomi se-Asia Pasifik itu, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak Kanada untuk bersama-sama meningkatkan komitmen percepatan perundingan persetujuan kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau ICE-CEPA. Mendak mengatakan akan mendorong proses sertifikasi halal dan meminta akses produk pertanian Indonesia ke Kanada. Sementara, Menteri Mary Ng menyampaikan bahwa Kanada mendorong agar rekognisi sertifikasi halal dengan Indonesia dapat segera diselesaikan. Selain itu, Menteri Mary juga optimistis Indonesia dan Kanada dapat menjalin kerjasama hilirisasi produk pertambangan yang bernilai tambah. Sebelumnya, Indonesia dan Kanada telah menyelesaikan perundingan putaran keempat ICE-CEPA pada 20 hingga 24 Februari lalu di Bandung, Jawa Barat. Kedua negara ini bersiap untuk menyelenggarakan putaran kelima perundingan ICE-CEPA pada akhir Mei 2023 di Ottawa, Kanada. Mendak Zulkifli Hasan juga melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Juan Carlos Matthews Salazar. Mendak mengajak Peru untuk meningkatkan komitmen perdagangan dengan Indonesia melalui Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru CEPA, guna mengintensifkan perdagangan kedua negara tanpa melibatkan pihak ketiga dan semakin mendorong kerjasama perdagangan kedua negara. Menteri Juan Carlos sangat menyambut baik adanya rencana jalinan hubungan dagang dengan kerangka CEPA tersebut. Ia mengatakan Peru telah menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan banyak negara, namun belum memiliki kerjasama dengan Indonesia. Kedua menteri pun sepakat untuk segera mengumumkan peluncuran perundingan Indonesia-Peru CEPA dan Mendak Zulkifli Hasan mengundang Menteri Juan Carlos mengunjungi Indonesia. Selain melakukan pertemuan bilateral, Mendak Zulkifli Hasan juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara perusahaan manufaktur PT Borine Teknologi Indonesia yang berbasis di Kendal, Jawa Tengah dengan brand Amerika Serikat Hamilton Beach. Nilai kerjasama mencapai 50 juta dolar Amerika Serikat atau 748,95 miliar rupiah untuk tahun 2023. Mendak mengapresiasi terwujudnya MOU ini dan berharap dapat menjadi gerbang pembuka kerjasama Hamilton Beach yang lebih besar lagi dengan perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya. Hamilton Beach sendiri tengah menjajaki peluang pemindahan hub manufaktur dari Tiongkok ke Indonesia. Kerjasama tersebut berpotensi menghasilkan transaksi per tahun sebesar 350 juta dolar Amerika atau setara dengan 5,24 triliun rupiah. Kerjasama ekonomi memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan. Selain itu, ada beberapa tujuan kerjasama ekonomi yang lain, yakni yang pertama, memperluas pemasaran. Yang kedua, mendorong produktivitas produksi dalam negeri. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Dan yang terakhir, mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. Terdapat pula beberapa lembaga yang menaungi kerjasama ekonomi antar negara, seperti ASEAN atau Association of Southeast Asia Nation. Lalu ada juga APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Ada juga IMF atau International Monetary Fund. Ada juga UNDP atau United Nations Development Program. Transaksi e-commerce memberi kontribusi terbesar bagi ekonomi digital Indonesia, di mana pada 2021 lalu nilainya mencapai 53 miliar US dollar. Jumlah ini diprediksi akan meningkat sampai 104 miliar US dollar pada 2025 dengan level pertumbuhan 18%, papar Menko Airlangga. Hal ini sebagai bukti bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata memberikan dampak dan kontribusi pada perekonomian.